Kita lanjut bahas spoiler BTTH episode 185. Oke lah, gak usah banyak meng-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sinar matahari pagi pun telah menembus jendela dari kamar Xiaoyan, dan pemuda itu yang selama periode waktu ini melakukan pelatihan secara perlahan membuka matanya. Ruang yang ada di sekitar Xiaoyan mulai membentuk sebuah fluktuasi misterius. Gelombang demi gelombang dogi yang memiliki warna berbeda-beda telah mengalir masuk ke dalam dai Xiaoyan. Sambil tersenyum, Xiaoyan pun mengatakan, dengan teknik jiwa tunggal yang hebat, pelatihan jiwaku bisa berkembang dengan cukup cepat. Hal tersebut membuat Xiaoyan benar-benar puas, dan selanjutnya dia berdiri dari tempat tidurnya, kemudian berjalan keluar dari kamarnya ini. Di halaman, Xiaoyan sudah melihat kelompok dari Xiaoxian yang sedang menunggunya, dan sebenarnya di tempat ini juga telah penuh dengan orang-orang yang memiliki kekuatan luar biasa. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya dengan santai berkeliaran sebelum akhirnya mereka berhenti di sebuah toko anggur yang menempati bagian besar dari penginapan ini. Di sana ada platform batu yang cukup besar yang digunakan untuk melakukan sparring antar orang yang telah datang ke tempat ini. Dua orang pada saat ini yang berada di kekuatan bintang 6 Dozong, mereka telah saling bertarung di platform batu tersebut. Namun hal ini tidak menarik perhatian dari kelompok Xiaoyan. Mereka terus berjalan dan kemudian mencari tempat duduk. Xiaoyan lalu bertanya pada Xiaoxian yang ada di sampingnya, apakah kau sudah mengetahui beberapa informasi yang terkait dengan tentara teredam hitam? Xiaoxian hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia bertukar pandang dengan Tuan Hyo Tianhuo, dan Xiaoxian lanjut menjelaskan, status dari tentara teredam hitam itu cukup tinggi di dalam klan Gu karena persyaratan dari seleksi benar-benar keras. Tidak hanya mereka harus benar-benar setia terhadap klan Gu, namun mereka juga harus mencapai level tertentu pada usia yang telah ditentukan. Dan dikabarkan para anggota dari tentara teredam hitam setiap tahunnya akan diuji. Jika mereka gagal di dalam ujian tersebut, maka mereka juga akan langsung dikeluarkan dari tentara teredam hitam. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar hal ini. Sejak awal, dia sudah merasa bahwa tentara teredam hitam ini bukanlah orang biasa, dan mereka merupakan prajurit yang cukup berbakat. Tuan Yao kemudian mengatakan pada Xiaoyan, tentara teredam hitam ini juga memiliki pembagian dalam hal pangkat yang sangat ketat. Ada 8 komandan dan Ling Xuan, serta komandan kelima merupakan orang yang berada di barisan ini. Namun Ling Xuan sendiri, dia hanya berada di peringkat ke-7. Xiaoyan menyipitkan mata sambil mengatakan, Ling Xuan hanya berada di peringkat ke-7. Dia memiliki kekuatan Dosun bintang 1, sementara komandan kelima berada di Dosun bintang ke-3. Bukankah sama artinya komandan pertama dari tentara teredam hitam memiliki kekuatan di antara bintang 6 atau bintang 7 Dosun? Memang layak menjadi klan Gu. Namun detik berikutnya Xiaoxian hanya tertawa pelan sambil menjelaskan pada Xiaoyan, pada saat ini kau benar-benar orang yang tidak disukai di mata para jenius muda dari klan Gu. Cukup banyak dari mereka yang bahkan memandangmu sebagai saingan dalam hal cinta, dan aku pikir mereka pasti akan selalu mencari alasan untuk terus berbuat masalah denganmu. Xiaoyan hanya mengerutkan keningnya sambil mengatakan, tapi seharusnya tidak banyak anggota dari klanku yang menyadari hubunganku dengan Xiao Sun-er. Xiaoxian hanya menanggapi dengan tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, tidak banyak itu berlaku di masa lalu. Namun, menurut informasi yang telah aku dapatkan, masalah ini sudah diketahui oleh semua orang karena Sun-er secara pribadi telah mengakui bahwa dia memiliki hubungan dengan dirimu ketika dia menghadiri Dewan Pertemuan Tetua. Xiaoyan cukup tercengang mendengar hal ini, kemudian dia tertawa dengan getir sambil mengatakan, dasar gadis ini, dia benar-benar cukup berani. Jika dia sudah mengatakan hal itu, maka tidak menjadi masalah. Pada akhirnya, masalah ini cepat atau lambat pasti juga akan terungkap. Adapun para jenius dari klan Gu, mereka bisa berbuat sesuka hati mereka, dan aku telah menyadari hal ini sejak awal. Pasti aku tidak akan mendapatkan kedamaian ketika berada di alam Gu. Xiaoxian pun lanjut mengatakan pada Xiaoyan, di antara 8 komandan besar, lebih dari setengahnya
telah memandangmu sebagai saingan cinta yang telah menimbulkan ancaman terbesar. Jika kau bertemu dengan mereka, kemungkinan mereka akan mencari alasan untuk bertarung denganmu. Dan tentu saja, menurutku, orang yang menjadi ancaman terbesar bukanlah para komandan ini. Sebaliknya itu adalah 4 jenderal. Xiaoyan dengan cukup kaget mengatakan, 4 jenderal. Choi Xian lanjut mengatakan, benar, eselon atas dari tentara teredam hitam bisa diringkas sebagai 8 komandan, 4 jenderal, 2 raja, dan juga 2 panglima. 4 jenderal ini merupakan jenius tertinggi yang berada di dalam klanku, dan mereka adalah orang-orang yang sangat berbakat. Mereka semuanya memiliki potensi untuk menjadi anggota inti sejati dari klanku di masa depan. Sebuah keseriusan pun telah muncul di raut wajah Xiaoyan ketika dia mendengarkan hal ini. Jika dipikir-pikir, kekuatan dari 4 jenderal itu seharusnya setara dengan Tianxun ke-9 dari Aulat Jiwa. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, apakah garis keturunan Dodi benar-benar sekuat ini? Akan selalu ada orang yang lebih baik, dan ungkapan ini adalah sesuatu yang benar. Xiao Yuxian kemudian mulai mengingatkan pada Xiaoyan, meskipun aku tidak tahu bagaimanakah sikap dari 4 jenderal ini terhadap dirimu, namun Sun Er merupakan orang yang paling diberkati di dalam klanku. Daya tariknya telah menjadi perhatian dari orang-orang jenius. Oleh karena itu, kau harus lebih berhati-hati dalam hal ini. Xiaoyan hanya menyipitkan matanya. Dia tidak takut dengan apapun, dan tidak ada yang bisa menghentikan hubungannya dengan Sun Er. Meskipun kekuatan Xiaoyan sekarang hanya berada di Dosun bintang kelima, jika dia benar-benar maksimalkan kemampuan bertempurnya, maka Xiaoyan sebenarnya setara dengan Dosun bintang ke-7. Tian Ho Sun yang sejak tadi diam saja, dirinya mulai mengatakan, mereka yang memiliki garis keturunan Dodi memang punya jalur pelatihan yang benar-benar mulus. Namun kecepatan seperti ini akan berhenti sebelum mereka mencapai tahap Daozeng. Meskipun klan kuno itu, seperti klanku, memiliki banyak elit Dosun, tapi tidak banyak dari mereka yang telah maju ke kelas Daozeng. Jika seseorang ingin maju ke level tersebut, maka dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dan pada saat itu, garis keturunan Dodi ini akan menjadi beban yang besar. Karena itu, kau tidak perlu bersaing dengan orang-orang ini dalam hal pencapaianmu yang sekarang. Ketika kau sudah mencapai tahap Daozeng di masa depan, maka orang-orang di dalam klanku kemungkinan akan tetap berada di tahap Daozun. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Tuan Yao. Ketika kelompok Xiaoyan sedang mengobrol, mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya ada orang yang telah mengintai kelompok Xiaoyan dari belakang. Seorang pemuda berbaju hijau sambil melirik Xiaoyan, dia pun mengatakan, apakah orang itu yang bernama Xiaoyan? Ling Xuan yang ada di sampingnya segera menjawab, kakak ketiga. Dia memang Xiaoyan yang telah disebutkan oleh nona muda, dan dia memiliki reputasi yang besar di seluruh dataran tengah. Kesombongannya bahkan tidak berkurang sedikit pun ketika dia berani datang ke klanku kita. Pria berbaju hijau itu sambil tersenyum mengatakan, tempat ini bukanlah dataran tengah. Meskipun kita mungkin tidak menarik perhatian dari nona muda, namun seorang dengan level seperti Xiaoyan seharusnya juga tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Komandan kelima yang mendengarkan obrolan mereka berdua kali ini menimpali. Sebaiknya kau tidak melakukan sesuatu secara sembrono. Mereka itu adalah seorang tamu. Pria berbaju hijau sambil tersenyum dia mengatakan, tenanglah, semuanya akan dilakukan sesuai dengan aturan. Suara lonceng tiba-tiba saja berbunyi dari arena pertarungan yang ada di tempat ini. Seorang pria kurus yang merupakan wasit tiba-tiba saja mengumumkan yang akan bertarung selanjutnya adalah komandan ketiga dari tentara teredam hitam, Yang Hao, dan juga juara dari perkumpulan pil, Xiaoyan. Tangan dari Xiaoyan yang baru saja mengangkat cangkir teh tiba-tiba saja bergetar ketika mendengar namanya disebutkan. Wajah Xiaoyan kini telah berubah menjadi cukup suram. Sepertinya Xiaoyan telah dijebak oleh seseorang. Sementara para pengunjung di tempat ini juga dikejutkan dengan pengumuman yang berasal dari arena pertarungan. Tidak menyangka, komandan ketiga dari tentara teredam hitam dan juga juara dari perkumpulan pil yang merupakan orang yang luar biasa
akan bertarung di tempat ini. Hal tersebut pasti akan menjadi tontonan yang cukup menarik. Sementara Shinlin, dia dengan cukup terkejut mengatakan sebenarnya apa yang telah terjadi. Tatapan mata dari Xiao Xian mengamati tempat sekeliling. Dia hanya bisa mengangkat alisnya lalu mengatakan, sungguh tidak terduga bahwa masalah akan datang setelah baru saja kita membicarakan hal ini. Mereka semuanya benar-benar licik. Dengan raut wajah yang terlihat cukup muram, Xiaoyan secara perlahan menghembuskan nafasnya dan dia meletakkan cangkir teh yang ada di tangannya sambil berkata dengan lembut, sudahlah, tidak apa-apa. Aku juga tidak suka masalah ini terus-menerus membuntutiku dan tidak buruk jika diriku membunuh seekor ayam untuk memberikan peringatan pada para monyet. Karena dia rela menjadi seekor ayam, maka aku akan menerima tantangannya. Pria berpakaian hijau segera tertawa ketika dia melihat bahwa Xiaoyan telah menoleh ke arahnya, dan kemudian pria itu pun mengatakan, sungguh indera yang cukup tajam. Ekspresi di raut wajahnya tidak mengungkapkan ketakutan sedikit pun. Kekuatannya telah berada di puncak dari bintang 5 dosun. Meskipun Xiaoyan juga telah berada di tahap tersebut, namun pemuda berbaju hijau ini jarang dikalahkan ketika melakukan pertarungan dengan seseorang di level yang sama. Komandan kelima buru-buru mengatakan, Yang Hao, kau jangan bertindak gegabah. Jika para tetua menyadari hal ini, kemungkinan dirimu. Yang Hao hanya mengangkat tangannya sambil mengatakan, tenanglah, ini hanya sparring biasa. Bukankah klanku selama ini sering melakukan sparring seperti itu? Dan tempat ini merupakan tempat yang cukup bagus untuk mencari lawan di dalam sparring. Selain itu, aku juga tidak akan membiarkan Xiaoyan kalah dengan cara yang cukup buruk. Tentu saja jika dia bertindak bijaksana. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Yang Hao segera menghilang. Selanjutnya dia telah muncul di atas panggung batu. Yang Hao tiba-tiba saja berteriak, Tuan muda Xiaoyan, aku sudah lama mendengar tentang nama besarmu. Bolehkah aku tahu apakah kau berani menerima tantanganku hari ini? Semua tatapan mata orang-orang yang ada di tempat ini segera menoleh pada Xiaoyan, yang kemudian mereka mengatakan, apakah orang itu adalah Xiaoyan yang merupakan juara dari perkumpulan pil? Dia masih terlihat sangat muda, tidak terduga bahwa dia sudah menjadi alkemis tingkat ke-8 di usia seperti ini. Benar-benar sulit dipercaya. Ada desas-desus bahwa guru dari Xiaoyan adalah Yao Chen yang saat itu dipanggil dengan nama Yao Xunzi. Namun sekarang Yao Chen telah berada di tahap Banseng dan kekuatannya sangat menakutkan. Tidak heran Yao Chen itu memiliki mata yang cukup tajam. Muridnya saat ini berkali-kali lebih kuat jika dibandingkan dengan Han Feng saat itu. Xiaoyan hanya tersenyum ketika mendengar obrolan dari banyaknya orang yang ada di tempat ini. Selanjutnya, dia pun melihat pada komandan ketiga yang ada di arena pertarungan sambil mengatakan, karena komandan ketiga bersikeras, maka aku tidak bisa menolak ajakanmu. Alis dari Yang Hao pun segera terangkat ketika dia melihat bahwa Xiaoyan tidak takut sedikit pun terhadap dirinya. Namun selanjutnya, Yang Hao hanya bisa tersenyum karena hari ini dia akan membuktikan bahwa Xiaoyan tidak pantas dengan Sun Er. Xiao Xian sambil melihat pada Xiaoyan, dia pun mengatakan, Xiaoyan, hati-hatilah, kekuatan orang itu berada di puncak dari bintang 5 dosun. Mendengar hal ini, Xiaoyan hanya mengangguk sambil mengatakan, tenanglah, dia tidak akan memberikan ancaman padaku. Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan pun menghilang, dan selanjutnya dia juga telah muncul di arena pertarungan. Yang Hao ketika melihat Xiaoyan yang berada di hadapannya hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, kau memang layak menjadi juara dari perkumpulan pil. Keberanianmu benar-benar mengagumkan. Sambil tersenyum, Xiaoyan hanya menjawabnya, semua itu hanya keberuntungan. Yang Hao tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil langkah maju dan doki yang perkasa diedarkan di seluruh tubuhnya. Bahkan tekanan doki ini membuat banyak orang yang ada di tempat ini ekspresinya segera berubah. Sementara Yang Hao segera mengatakan, hari ini aku komandan ketiga secara pribadi akan memberikan ujian dan melihat betapa luar biasanya seorang juara dari perkumpulan pil. Tubuh dari Yang Hao pun segera menghilang dan detik berikutnya dia telah muncul di hadapan Xiaoyan dengan memberikan serangan dalam bentuk cakar. Melihat serangan ganas dari seorang Yang Hao, Xiaoyan hanya menggerakkan kakinya untuk melangkah ke belakang dan dia bisa menghindari serangan itu dengan sangat mudah.
Melihat hal ini, Yang Hao cukup terkejut sambil mengatakan, "Sungguh kecepatan yang luar biasa. Namun, apakah kecepatanmu bisa dibandingkan dengan langkah ular nagaku?" Setelah mengatakan hal ini, langkah kaki dari Yang Hao terlihat cukup aneh yang kemudian dia juga bergerak dengan cukup lincah karena sebenarnya langkah seperti ini tidak lebih buruk dari gerakan 3000 petir milik Xiaoyan. Sekali lagi, cakar dari Yang Hao diayunkan sambil berteriak, "Cakar penghancur ki langit yang jahat." Kekuatan yang luar biasa dari cakar milik Yang Hao ini telah mengarah pada Xiaoyan. Ketika melihat hal itu, Xiaoyan hanya bisa menyipitkan matanya sambil berkata, "Klanku ini memanglah klan yang besar. Teknik Dou yang sulit dilihat di dunia luar sebenarnya bisa digunakan sesuka hati mereka di tempat ini. Namun itu cukup bagus. Aku ingin melihat apakah teknik itu bisa mengalahkan diriku." Xiaoyan melambaikan tangan, dan pada akhirnya kekuatan yang luar biasa langsung menghantam cakar milik Yang Hao. Ekspresi dari Yang Hao telah berubah menjadi lebih serius ketika mereka berdua bertukar pukulan di arena pertarungan ini. Hampir lebih dari 10 jurus telah dikeluarkan oleh Yang Hao, namun dia masih tidak mampu menjangkau Xiaoyan. Hal tersebut membuat Yang Hao terlihat cukup marah, lalu mengatakan, "Aku tidak percaya bahwa bocah malang sepertimu bisa bersaing dengan komandan ketiga dalam hal jumlah dan juga kualitas teknik yang kau miliki." Detik berikutnya tubuh dari Yang Hao bergerak ke belakang. Tangannya mulai membentuk sebuah segel dengan cukup cepat. Melihat hal ini, Xiaoyan pun menyipitkan mata lalu mengatakan, sebenarnya dia akan menggunakan teknik segel dewa. Tubuh dari Xiaoyan dalam sekejap saja telah menghilang, dan selanjutnya dia muncul dengan cara yang cukup aneh di hadapan Yang Hao. Xiaoyan menjentikkan jarinya. Kekuatan dari jari-jari itu langsung menghantam telapak tangan milik Yang Hao. Dalam sekejap, Yang Hao pun telah gagal membentuk teknik segel dewa. Ekspresi di raut wajah Yang Hao segera berubah menjadi cukup jelek ketika dia melihat bahwa Xiaoyan sebenarnya telah berhasil menghancurkan teknik segel dewa yang baru saja dia bentuk. Dan Yang Hao kali ini mengatakan, bocah ini, kenapa dia menyadari kekurangan dari teknik segel dewa? Baru saja Yang Hao berkata seperti itu, sebuah serangan telapak tangan yang panas menghantam tubuhnya, dan hal tersebut membuat Yang Hao terhuyung mundur beberapa langkah. Kali ini, semua orang bisa melihat bahwa sebenarnya Yang Hao berada di dalam situasi yang tidak menguntungkan. Di sisi lain, raut wajah dari Ling Xuan juga telah berubah menjadi cukup jelek. Di dalam hati, samar-samar mulai merasakan sebuah kegelisahan. Sementara komandan kelima yang juga melihat pertarungan ini, dia pun langsung berkomentar, Yang Hao bukanlah tandingan dari Xiaoyan. Di arena pertarungan sendiri, Yang Hao benar-benar cukup marah ketika dia dipaksa mundur oleh serangan telapak tangan Xiaoyan yang membuatnya berteriak, "Jabingan!" Jelas Yang Hao tidak mengerti kenapa dirinya tidak mampu mengalahkan Xiaoyan, padahal kekuatan mereka berdua sama-sama di bintang 5 Doujun. Selain itu, hingga detik ini, Yang Hao sudah mengeluarkan banyak teknik, sementara Xiaoyan sekalipun belum mengeluarkan teknik Dou. Tubuh dari Yang Hao kembali bergerak dengan cukup cepat, menggunakan langkah ular naga, sementara tangannya juga telah membentuk banyak segel, yang kemudian Yang Hao berteriak, "Segel pembalik bumi." Tubuh dari Xiaoyan masih berdiri dengan tenang di panggung, tangannya diletakkan di belakang punggungnya, sementara tatapan mata Xiaoyan melihat dengan tenang ke arah Yang Hao. Sebuah keganasan ini telah muncul di raut wajah Yang Hao ketika dia mengatakan, "Formasiku telah berhasil dibuat. Aku ingin melihat apakah Xiaoyan bisa menerima segel pembalik bumi." Yang Hao merasa bahwa dia kali ini akan berhasil mengalahkan Xiaoyan. Namun tiba-tiba saja sebelum Yang Hao bisa melepaskan segel pembalik bumi tersebut, semburan api yang luar biasa besarnya telah muncul dari bawah tanah. Hal tersebut langsung menghantam tubuh Yang Hao dan juga membakarnya. Dalam sekejap, membuat tubuh Yang Hao langsung terlempar sambil memuntahkan darah segar. Akhirnya, dia menabrak tembok dan langsung terkubur oleh bebatuan dari tembok tersebut. Seluruh tempat ini berubah menjadi cukup sunyi ketika menyaksikan pertempuran berakhir dalam sekejap. Semua orang tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang tidak menggeser tubuhnya sedikit pun, dia berhasil mengalahkan Yang Hao dengan semburan api yang dikeluarkan dari bawah tanah. Dengan ekspresi yang cukup tenang,
tatapan mata Xiaoyan melihat pada Yang Hao yang tubuhnya sudah gosong. Kemudian Xiaoyan mengatakan, "Terima kasih komandan ketiga karena kau sudah mengalah." Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, Yang Hao kembali memuntahkan darah segar dan dia tidak pernah bisa menyangka bahwa dirinya akan dikalahkan dengan cara yang sangat menyedihkan, bahkan tanpa Xiaoyan menyentuh tubuhnya. Ling Xuan dan juga komandan kelima adalah orang yang paling terkejut ketika melihat Yang Hao telah dikalahkan oleh Xiaoyan. Mereka secara spontan mengatakan sebenarnya Yang Hao benar-benar kalah. Dan Ling Xuan sambil mengepalkan tinjunya dia mengatakan, bocah Xiaoyan ini, bagaimana bisa dia menjadi sangat kuat? Menjadi seseorang dari klan yang sama, Ling Xuan dan juga komandan kelima jelas menyadari seberapa kuatnya Yang Hao itu. Bahkan dia memiliki banyak teknik Dao yang benar-benar kuat dan juga berhasil menguasai teknik segel dewa sampai level segel pembalik bumi. Dengan kekuatan Yang Hao saat ini, dia sebenarnya cukup kesulitan mencari lawan yang berada di level sama dengannya. Namun, dari pertempuran sebelumnya Yang Hao benar-benar ditekan oleh Xiaoyan, bahkan serangan ganasnya tidak mampu membahayakan seorang Xiaoyan. Jelas kekuatan bertarung Xiaoyan telah melampaui kekuatan yang bisa dilihat dari permukaan. Komandan kelima hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, kemudian dia berkata, memang ada alasan kenapa dia menarik perhatian dari nona muda. Kekuatan Xiaoyan sepertinya mirip dengan kakak pertama. Ekspresi Ling Xuan telah berubah menjadi lebih jelek lagi ketika mendengar ucapan dari komandan pertama ini. Sementara Yang Hao kali ini berusaha berdiri dari tumpukan batu yang telah menguburnya. Sebagian besar pakaian dari Yang Hao telah terlihat compang-camping, bahkan tubuhnya juga ada yang gosong. Darah segar ini terus merembes keluar dari sudut mulutnya. Penampilan dari Yang Hao benar-benar terlihat seperti orang gila yang sudah acak-acakan. Tatapan matanya melihat Xiaoyan dengan penuh kemarahan. Dia tidak terima dikalahkan di dalam pertarungan ini. Karena Yang Hao tahu, jika kabar ini sampai menyebar di dalam alamku, maka dia akan benar-benar dipermalukan. Hal tersebut membuat Yang Hao sekali lagi berteriak, "Jabingan kau Xiaoyan, aku menolak untuk menerima kekalahan ini." Tubuh dari Yang Hao kembali bergerak untuk memberikan serangan pada Xiaoyan yang masih berdiri di atas panggung. Melihat apa yang dilakukan oleh Yang Hao itu, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan tiba-tiba saja, kaki Xiaoyan pun bergerak ke arah depan. Tubuhnya menghilang seperti hantu. Dan sekali lagi telah muncul di hadapan Yang Hao. Xiaoyan memberikan tinjuan yang langsung menabrak dada Yang Hao. Sekali lagi membuat orang itu terlempar sambil memuntahkan darah segar. Seorang penonton yang berada di sudut ruangan dari tempat ini pun segera mengatakan, Yang Hao itu benar-benar bodoh. Di antara orang yang berkata seperti ini sebenarnya ada 4 sosok yang telah duduk di satu meja yang sama. Dan 4 sosok itu terdiri dari 3 pria dan juga 1 wanita. Di dahi mereka ada tanda api karena mereka sepertinya berasal dari faksi yang besar. Seorang pria yang lainnya segera mengatakan, meskipun Xiaoyan ini hanya berada di bintang 5 dosun, namun doki di dalam tubuhnya jauh dibandingkan dengan orang biasa karena dia memiliki api surgawi dan cukup wajar jika Yang Hao dikalahkan di dalam pertarungan kali ini. Orang satunya lagi juga langsung berkata, selain itu Xiaoyan juga memiliki jiwa yang sangat kuat. Di bawah persepsi dari jiwanya ini, bahkan teknik kelincahan apapun tidak akan berguna. Tatapan mata dari 3 orang pria yang ada di tempat ini segera melihat pada wanita yang menggunakan gaun berwarna merah yang hingga detik ini tidak memberikan komentar apapun. Salah seorang pria hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian dia mengatakan, Woshi, bicaralah, bisakah kau tidak memperlakukan kita seolah-olah kita bertiga ini tidak ada? Wanita berpakaian merah itu segera mengangkat kepalanya dan dia melihat ke arah Xiaoyan sambil mengatakan, aku hanya tertarik dengan api surgawi miliknya. Mendengar ucapan seperti itu, 3 pria yang menggunakan pakaian berwarna putih hanya bisa terbatuk sambil menggelengkan kepalanya. Wanita berpakaian merah kemudian mengatakan, hari ini cukup ramai. Sepertinya anggota klanku tidak terlalu menyambut Xiaoyan. Kita kembali ke tempat Yang Hao berada. Kali ini, Yang Hao benar-benar seperti orang gila yang akan kembali mengamuk. Namun, baru saja tubuh dari Yang Hao akan bergerak, ada suara yang langsung bergema.
Yang Hao, kau benar-benar mempermalukan klanku. Sesosok pria muda kini telah muncul di hadapan Yang Hao. Melihat kemunculan dari orang tersebut, Ling Xuan dan juga komandan kelima buru-buru mendekatinya sambil mengatakan, "Kakak kedua." Orang yang dipanggil kakak kedua ini segera melihat ke arah Xiaoyan yang berada di atas panggung. Lalu dia mengatakan, "Xiaoyan, apakah kau sudah merasa senang bisa mengalahkan orang lain?" Pandangan mata Xiaoyan melihat pada komandan kedua dengan tidak memiliki ketakutan sedikit pun. Hal tersebut membuat Xiaoyan mengatakan, "Ini hanyalah sebuah sparring dan aku menerima tantangan yang diberikan oleh Yang Hao." Baru saja Xiaoyan mengatakan hal ini, tubuh dari komandan kedua pun bergerak. Selanjutnya dia telah muncul di arena pertarungan. Sambil melihat pada Xiaoyan, dia mengatakan, "Perkenalkan, aku komandan kedua dari tentara terdam hitam, Lin Xiu. Apakah kau berani melawanku?" Xiaoyan hanya tertawa sambil mengatakan, "Jika ini adalah sebuah taktik yang kalian gunakan untuk bergiliran melawanku, sepertinya kalian masih kekurangan dalam hal jumlah." Mendengar ucapan Xiaoyan, Lin Xiu hanya tertawa, lalu mengatakan, "Tidak perlu bagi kami untuk melawanmu satu demi satu. Namun, hari ini kita semuanya akan mengeroyokmu. Bagaimana, Xiaoyan? Apakah kau berani menerima tantangan ini?" Xiaoyan hanya mengangkat alisnya sambil mengatakan, "Jika komandan kedua memang memiliki niat seperti itu, majulah. Aku tidak takut dengan kalian semua." Cukup banyak orang yang ada di tempat ini bisa merasakan suasana tegang yang ada di atas panggung. Kemungkinan para jenius muda dari klan Gu akan bersatu dan menyerang Xiaoyan secara bersama-sama. Tampaknya mereka memang memiliki dendam tersembunyi terhadap Xiaoyan. Tepat ketika pertarungan itu akan terjadi, sebuah suara pun bergema di dalam tempat ini. "Lin Xiu dan juga kalian semuanya, bisakah tidak menjadi badut yang membuat lelucon?" Ekspresi wajah dari Lin Xiu tiba-tiba saja berubah menjadi cukup jelek ketika dia melihat seorang tetua telah muncul di tempat ini. Dan Lin Xiu buru-buru menakupkan dua tangannya sambil mengatakan, "Salam tetua Gusun." Sementara orang tua itu hanya memelototi kelompok dari Lin Xiu. Lalu dia memarahinya, "Omong kosong apa yang kau lakukan? Sebagai tuan rumah seharusnya kalian semua tidak mempersulit tamu dari klan Gu di hadapan banyak orang. Apakah kalian benar-benar ingin mempermalukan klan Gu ini? Mundurlah kalian semuanya, orang-orang bodoh." Lin Xiu tidak berani membantah setelah dimarahi oleh Gusun. Selanjutnya, Lin Xiu pun mulai bergerak mundur. Namun, sebelum pergi dari tempat ini, dia melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Xiaoyan, anggap saja dirimu beruntung kali ini. Jika kau memiliki akal sehat, segera tinggalkan klan Gu. Jika tidak, ketika kau memasuki alam Gu, maka kau sama saja mencari penghinaan untuk dirimu sendiri." Ekspresi Xiaoyan tetap tenang ketika mendengar ucapan dari Lin Xiu. Dan Xiaoyan hanya tersenyum menanggapi perkataan ini. Lin Xiu tidak berani tinggal lebih lama di tempat ini setelah dimarahi oleh tetua Gusun. Dia buru-buru membawa tubuh dari Yang Hao untuk segera pergi. Sementara tetua Gusun hanya menggelengkan kepalanya ketika melihat hal itu. Selanjutnya tatapan matanya terlihat cukup rumit ketika dia melihat ke arah Xiaoyan dan dengan lembut mengatakan, "Seorang anggota dari klan Xiao telah sekali lagi datang ke klan Gu. Anak-anak muda zaman sekarang memang cenderung emosian karena masalah nona muda. Xiaoyan, mungkin kau akan menemui banyak masalah mulai saat ini dan mudah-mudahan kau siap untuk menghadapi masalah tersebut." Xiaoyan hanya menakupkan kedua tangannya pada tetua Gusun, namun dia tidak mengatakan apapun. Setelah sejenak mengamati tubuh dari Xiaoyan, tetua Gusun pun kini telah menghilang dari tempat ini. Dan banyak tatapan mata orang-orang yang ada di dalam ruangan ini merasa tidak puas karena mereka tidak bisa menyaksikan pertarungan yang sebenarnya. Xiaoyan tidak peduli dengan tatapan mata seperti itu. Dia pun mulai melompat turun dari atas panggung. Dan baru saja Xiaoyan akan kembali ke tempat duduknya, tiba-tiba saja dia bisa merasakan bahwa api surgawi di dalam tubuhnya mulai bergejolak. Pandangan mata Xiaoyan melihat pada tempat yang telah membuat api surgawinya menjadi bergejolak seperti ini. Akhirnya Xiaoyan menemukan seorang wanita berpakaian merah. Tatapan mata mereka berdua pada akhirnya saling melihat. Dan Xiaoyan juga dengan jelas menemukan simbol api yang ada di dahi dari wanita tersebut. Hal ini membuat Xiaoyan segera mengatakan, wanita ini memiliki api surgawi dan sebenarnya dia
adalah anggota dari klan Yan. Ketika interaksi mata dari Soyen dan juga gadis berbaju merah itu telah terjadi, tiba-tiba saja ada nyala api yang telah muncul entah dari mana. Hal tersebut langsung membakar beberapa meja dan juga kursi yang ada di tempat ini menjadi debu. Tubuh Soyen bergetar dan ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi cukup serius karena dia bisa merasakan bahwa sebenarnya api surgawi yang berada di dalam tubuh dari gadis itu sangat luar biasa. Xian dengan cepat muncul di samping Soyen lalu berkata, "Soyen, apa yang terjadi?" Mendengar hal ini, Soyen hanya menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Tidak apa-apa. Ayo, kita harus segera pergi dari tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, Soyen pun membawa kelompoknya segera meninggalkan ruangan ini. Pria berbaju putih yang ada di samping dari wanita berbaju merah segera bertanya, "Woshi, bagaimana dengan Soyen?" Gadis berbaju merah itu pun yang bernama Woshi dengan lembut mengatakan, "Api surgawi di dalam tubuh Soyen sangat kuat. Jika aku memiliki kesempatan, aku benar-benar ingin bertarung dengannya dan ingin melihat apakah api teratai merahku yang berada di peringkat ke-7 dari api surgawi jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan api surgawi milik Soyen." Pria berbaju putih hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Sebenarnya kau hanya tertarik pada hal-hal seperti ini. Soyen itu, jika aku tidak salah menebak, seharusnya dia adalah anggota dari klan Shou. Tidak terduga bahwa klan Shou yang telah kehabisan garis keturunan sebenarnya mampu menghasilkan orang seperti itu. Benar-benar tidak bisa dipercaya." Pria yang lainnya pun segera mengatakan, "Klan Shou itu memiliki hubungan yang paling dekat dengan klan Gu. Dan saat itu, mereka merupakan dua klan yang kuat. Persahabatan mereka akan selamanya dibangun di atas dasar karena memiliki kekuatan yang setara. Jika tidak ada tentangan dari beberapa tetua di dalam klan Gu, makam Xiaoshuan pasti akan dibongkar secara paksa oleh mereka. Namun, makam seorang ahli puncak adalah sesuatu yang bahkan klan Gu tidak bisa membukanya sesuka hati mereka." Pria berjubah putih lainnya hanya bisa menggelengkan kepalanya kemudian diam sambil tersenyum mengatakan, "Itu hanyalah beberapa kasus radikal. Tidak perlu menempatkan semua orang dalam kategori yang sama. Dan sebenarnya aku secara pribadi masih tertarik dengan makam surgawi yang kabarnya akan dibuka setiap 20 tahun sekali. Meskipun makam surgawi ini berada di alam Gu, anggota dari 8 klan kuno memenuhi syarat untuk bisa masuk ke dalam sana sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat saat itu. Dan makam Xiaoshuan juga telah berada di dalam dari makam surgawi ini. Aku ingin tahu, apakah akan ada orang yang benar-benar bisa menerobos masuk ke dalam makam Xiaoshuan?" Pria yang lainnya sambil menganggukkan kepalanya dia mengatakan, "Benar, aku juga ingin tahu apakah ada anggota lain yang telah tiba di tempat ini. Biasanya mereka tidak akan pernah melewatkan acara sebesar itu." Pria satunya hanya tersenyum sambil mengatakan, "Siapa yang peduli dengan mereka? Jika mereka tidak datang, maka kita akan memiliki lebih sedikit pesaing. Sudahlah, ayo kita harus segera pergi dari tempat ini." Setelah menyelesaikan obrolan tersebut, kelompok dari 4 orang yang berasal dari klan Yan segera keluar dari dalam gedung. Kita kembali ke tempat Soyen yang sedang berjalan menuju penginapan mereka. Xian kali ini segera mengatakan, "Soyen, sepertinya situasi ini akan menjadi lebih merepotkan daripada yang telah aku perkirakan. Sebagian besar dari 8 komandan telah memiliki dendam denganmu. Dan hari ini, jika tetua dari klan Gu itu tidak muncul, kemungkinan besar Lin Xiu akan menyerang dirimu." Mendengar ucapan dari Xian membuat Soyen tertawa lalu dia menjawabnya, "Cukup wajar jika ada masalah. Namun, jika semuanya berjalan dengan lancar di dalam klan Gu ini, maka aku merasa tidak memiliki tantangan sedikit pun." Sesuai dengan pandangan dari Soyen bahwa kekuatan Lin Xiu mungkin berada di bintang 6 Daosun. Namun hal tersebut masih tidak menimbulkan ancaman bagi Soyen. Dan satu-satunya di antara 8 komandan besar yang harus dikhawatirkan Soyen adalah komandan pertama yang belum menunjukkan dirinya, Xian. Sambil melirik Soyen, dia berkata dengan serius, "Yang aku khawatirkan saat ini bukanlah 8 komandan, sebaliknya itu adalah 4 jenderal. Mereka adalah orang yang paling berbakat di antara generasi muda klan Gu. Menurut potensinya, mereka juga memiliki kemungkinan terbesar untuk menjadi raja dari tentara teredam hitam."
Dan kau harus menyadari, persyaratan terendah untuk bisa menjadi raja ini, mereka harus mencapai tahap Banseng. Mendengar ucapan dari Xiao Yixian, membuat Xiaoyan hanya mengerutkan keningnya sambil mengatakan, tahap Banseng. Hal tersebut membuat Xiaoyan baru menyadari bahwa sepertinya yang dikatakan dengan 4 jenderal adalah orang yang benar-benar merepotkan. Namun detik berikutnya Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, jika itu berkah, maka tidak masalah. Namun jika itu masalah, maka tidak ada cara untuk bisa menghindarinya. Dan tidak ada gunanya mengatakan hal ini. Jika masalah ingin menemukan kita, maka kita harus melawannya. Terlepas dari apakah itu untuk reputasi Pavilion Bintang Jatuh ataukah untuk klan Xiao milikku, ada beberapa hal yang memang tidak akan bisa dihindari. Baru saja Xiaoyan mengatakan hal ini, tiba-tiba saja dia bisa merasakan fluktuasi energi yang luar biasa telah mendekat ke arah kelompok Xiaoyan. Tidak lama kemudian, 3 sosok berjubah hitam kini telah muncul di depan Xiaoyan dan memancarkan perasaan yang cukup berbahaya. Pemimpin dari 3 jubah hitam ini melihat pada Xiaoyan lalu mengatakan, apakah kau adalah Xiaoyan yang berasal dari klan Xiao? Xiaoyan hanya mengangkat alisnya sambil bertanya, siapa kau? Pemimpin jubah hitam itu sambil tersenyum menjawabnya, aku pikir dirimu akan memiliki kenangan yang cukup mendalam tentang penampilan kami. Mendengar ucapan seperti itu, Xiaoyan bisa merasakan sebuah perasaan akrab di dalam hatinya yang membuat raut wajah Xiaoyan segera berubah. Lalu dia mengatakan, sebenarnya orang-orang dari Aula Jiwa. Pimpinan dari jubah hitam segera tertawa, jika dibandingkan dengan nama Aula Jiwa, aku lebih suka jika kau memanggil kami orang dari klan Hun. Ekspresi Xiaoyan ini telah berubah menjadi lebih suram karena dia memiliki dendam yang besar pada orang-orang ini. Tidak disangka bahwa Xiaoyan akan bertemu dengan orang Aula Jiwa di tempat ini. Pria berjubah hitam selanjutnya mengatakan, kalian tidak perlu bertindak berlebihan seperti itu. Tugas untuk menangkapmu bukan dilakukan olehku, dan karenanya aku juga tidak punya niat untuk ikut campur dalam hal ini. Aku datang hanya untuk melihat seberapa kuat orang yang berasal dari klan Xiao yang selama ini memberikan rasa takut pada klan Hunku. Xiao Yixian sambil mengeluarkan dogi yang telah diubah menjadi cambuk. Kali ini dia mengatakan, kalian bisa maju dan melihat apakah kalian bisa melakukan sesuatu terhadap kelompok kita. Tangan dari Xiao Yixian pun langsung diayunkan dan cambuk panjang kini telah menembus udara untuk memberikan serangan terhadap mereka bertiga. 2 sosok lainnya ketika melihat serangan dari Xiao Yixian, mereka buru-buru berteriak, lancang kau. Mereka mengguncangkan lengan baju. 2 rantai berwarna hitam pun langsung melesat dan bertabrakan dengan cambuk milik Xiao Yixian. Akhirnya, peng! Ledakan energi yang cukup menakutkan pun langsung menyebar di tempat ini. Pria berjubah hitam pun membuka kerudung jubahnya. Dia melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, alasanku datang ke tempat ini bukan untuk menyerang dirimu. Yang ingin aku lakukan adalah memberikan saran melawan klan Hun. Tidak akan memberikan akhir yang baik untuk dirimu. Xiaoyan dengan tenang diam jawabnya, santai saja kau ini. Cepat atau lambat kau akan menelan kata-katamu sendiri. Pria berjubah hitam hanya tertawa sambil mengatakan, aku sangat berharap jika hal itu benar dan aku akan menantikan hari itu. Namun kupikir nasibmu tidak akan jauh berbeda dengan Xiao Xuan. Ingatlah, namaku adalah Hunya dan nenek moyangku adalah salah satu dari mereka yang telah melukai Xiao Xuan saat itu yang juga mengakibatkan kematiannya. Oleh karena itu, kali ini orang yang akan menghabisimu kemungkinan besar adalah diriku. Karena ini adalah sebuah takdir dan kau tidak akan bisa menghindarinya. Setelah mengatakan hal ini, kelompok dari 3 orang berjubah hitam tiba-tiba saja menghilang di dalam ruang kosong. Sementara ekspresi di wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup rumit. Tatapan matanya terus melihat ke arah mereka bertiga telah menghilang. Yang kemudian Xiaoyan mengatakan, Hunya, karena masalah ini maka hutang dari leluhurmu kemungkinan besar akan dibayar olehmu. Alamku memiliki makam dari leluhur Xiao Xuan. Karenanya, tempat ini juga akan menjadi tempat di mana kau akan dikuburkan. Kelompok dari Xiao Yixian melihat raut wajah Xiaoyan yang dipenuhi dengan kemarahan, dan mereka jelas bisa merasakan niat membunuh yang besar dari seorang Xiaoyan.
orang bernama Hunya ini telah memicu niat membunuh di dalam hati Xiaoyan. Hal tersebut membuat Xiao Yixian mengatakan orang bernama Hunya pasti akan menyesali kata-katanya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan bertemu kembali dengan Hunya? Dan mungkinkah mereka juga akan melakukan pertempuran yang cukup sengit? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.